Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silahkan anak-anak perhatikan bajunya, kerudungnya, apakah sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Ingat ya, kita akan belajar. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Apakah hari ini anak-anak hadir semua? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa secara bersama-sama. Kepada Ananda Fahri, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap Indonesia, kita akan bernyanyi lagu wajib secara bersama-sama. Semuanya boleh berdiri. Baik anak-anak, coba kita lihat ke depan. Apakah Indonesia pernah dijajah? Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia? Apakah anak-anak udah tahu? Nah, pada hari ini kita akan menggali maksud dari kedatangan bangsa asing yang menjajah ke Indonesia itu, mereka mencari apa di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita merdeka, kita dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Nah, kenapa mereka itu menjajah kita dan wilayah mana saja yang dikuasai oleh bangsa asing? Nah, terakhir, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Bagaimana rakyatnya dahulu ketika ada bangsa-bangsa dari Eropa yang mendatangi bangsa Indonesia? Bagaimana keadaan masyarakatnya? Kita akan pelajari pada ini. Selanjutnya, nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Baik anak-anak, untuk menguji konsentrasi kita, Ibu punya ice breathing. Ketika Ibu bilang pagi, anak-anak tepuk 1 kali pagi. Ketika Ibu bilang siang, tepuk 2 kali siang. Ketika Ibu bilang sore, tepuk 3 kali sore. Ketika Ibu bilang malam, tidak ada tepukan. Siap? Siap. Semuanya harus konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, pagi, sore, sore, ya. Pagi, siang, malam. Nah, ya. Oke, kita lagi pagi, siang, sore, malam. Oke, bagus nih, udah mulai konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, bagus, tepuk tangan. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum kita membahas ini, kita akan menyimak video pembelajaran tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Silakan anak-anak menyimak video ini. Oh teman-teman, bertemu lagi di kanal Bayu Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 6, bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia.
Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa. Bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Kedatangan bangsa Portugis. Awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk perdagangan, tapi kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Malaka melakukan perlawanan akan tetapi dikalahkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Maluku dan menguasainya selama hampir satu abad, tahun 1512 sampai tahun 1615. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang setelah Portugis dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa Spanyol datang ke kerajaan Tidore di wilayah timur Indonesia dan mendukungnya bersaing dengan kerajaan Ternate yang didukung bangsa Portugis. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya sadar dan merasa dirugikan. Akhirnya mereka melawan dan mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Apa itu gold, glory, dan gospel yang menjadi slogan wilayah bangsa Spanyol? Gold artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596 dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan tujuan berdagang, akan tetapi kemudian ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten terhadap Belanda. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Inggris dengan tujuan awal melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Inggris kemudian ingin melakukan monopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Inggris. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video tersebut, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan kembali. Nah, apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Pada abad ke-15, Eropa dilanda berbagai peristiwa dan mendorong negara-negaranya untuk melakukan penjelajahan dan pelayaran samudera guna memenuhi tercapainya tujuan mereka. Salah satu wilayah yang didatangi oleh bangsa Eropa dalam penjajahan adalah Indonesia. Nah, apa sih yang mendorong dan faktor menarik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Apa yang dilihat Eropa kepada Indonesia? Faktor yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adalah era Renaissance di Eropa menandai pembaharuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman pada 1453 menghantam akses Eropa rempah-rempah. Yang ketiga, semangat untuk mencapai 3G. Apa itu 3G? Kejayaan kekayaan dan ibarat agama asal. Jadi itulah yang faktor mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selanjutnya ada faktor menarik. Apa yang menarik Belanda sehingga datang ke Indonesia? Belanda, Portugis, Inggris, apa lagi? Spanyol. Nah, apa itu yang menarik mereka datang? Yang pertama Indonesia kaya akan rempah yang mendorong penjelajahan samudera. Terus Indonesia juga strategis dalam jalur perdagangan internasional. Yang terakhir, kurangnya rasa persatuan karena masih terbagi menjadi kerajaan. Jadi dahulu Indonesia belum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, masih kerajaan-kerajaan, jadi dianggap sudah untuk dikuasai oleh bangsa asing. Nah, yang pertama datang itu bangsa apa? Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa asing yang pertama kali datang ke negara kita, negara Indonesia pada tahun 1511 Masehi. Yang pada mulanya menguasai wilayah Malaka. Pada 1522 Masehi, Portugis tiba di Maluku. Bangsa Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate. Saat itu kerajaan Ternate ya, namanya di Maluku. Nah, karena tujuannya berdagang rempah-rempah. Jadi rakyat itu mengetahui tujuan mereka datang itu untuk berdagang rempah-rempah. Lalu keduanya beraliansi dan membangun benteng. Yang kedua, kedatangan bangsa apa? Spanyol. Setelah kedatangan Portugis menyusul Spanyol. Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521 Masehi. Bangsa Spanyol tiba di Maluku, disambut baik oleh kerajaan Tidore yang merupakan musuh dari kerajaan Ternate tadi yang didatangi sama Portugis. Nah, Spanyol mendirikan benteng guna membantu kerajaan Tidore dalam melawan kerajaan Ternate. Jadi awalnya mereka itu sangat baik dan rakyat ketat ya. Nah, selanjutnya ada kedatangan bangsa Spanyol oleh Spanyol ya. Nah, bangsa Portugis terganggu dengan datangnya bangsa Spanyol dalam persaingan dagang rempah-rempah di Maluku yang berakhir dengan perjanjian Saragossa memaksa Spanyol meninggalkan Maluku. Portugis yang memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan Ternate membuat kerajaan Ternate kesal dan ingin mengusir mereka. Akhirnya Portugis harus meninggalkan Maluku setelah kalah dari kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babulon. Nah, selanjutnya yang ketiga, negara Eropa yang mendatangi bangsa Indonesia adalah Belanda. Belanda datang pada tahun 1596. Belanda tiba di Banten di bawah pemimpin Cornelis David namun terusir karena bersikap kasar dan serakah. Selanjutnya tahun 1598 Belanda tiba di Maluku di bawah pimpinan Jacob Cornelison van Eyck, di mana ekspedisi ini menjadi langkah awal Belanda dalam ekspedisi selanjutnya.
Nah, di sini nih, yang ketiga, pada tahun 1902, Belanda membentuk persekutuan dagang bernama VOC. 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Coba kita lihat apa itu VOC di sini. Nah, Belanda membentuk persekutuan dagang VOC pada tahun 1902 dengan Peter Bos sebagai gubernur jenderal pertama. Dan setelahnya, Jan Pieterszoon berhasil memindahkan markas besar VOC dari Maluku ke Batavia atau yang sekarang namanya Jakarta, seperti itu ya. Nah, tujuannya untuk apa dibangunnya VOC? Memperkuat Belanda dalam menghadapi persaingan dagang Eropa, menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, membantu pemerintah Belanda dalam perang melawan Spanyol, yang terakhir mewujudkan keinginan Belanda dalam monopoli rempah. Nah, ini hak-hak VOC. Haknya monopoli dagang karena menjadi wakil pemerintah Belanda yang sah di Asia. Terus membuat perjanjian menyatakan perang damai dengan raja-raja. Nah, apa yang menyebabkan VOC bisa bangkrut? Tadi kan jadi disebutkan ya, VOC-nya bangkrut. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Biaya kepegawaian yang besar lantaran banyaknya kantor cabang VOC. Besarnya biaya untuk peperangan, muncul persaingan dagang dengan EIC dari Inggris. Setelah Belanda bangkrut ya VOC-nya, datanglah siapa? Bangsa Inggris. Tahun 1811, Inggris berhasil menduduki Indonesia atas Belanda di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Nah, 1816, Inggris meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali menduduki wilayah Indonesia. Tapi di tahun 1819, Inggrisnya kalah lagi sama Belanda. Jadi akhirnya Belanda yang menduduki Indonesia kembali. Kedatangan bangsa Inggris. Inggris telah berdagang rempah-rempah di wilayah Indonesia sejak tahun 1577 di Ternate, Maluku yang dipimpin Transdrap. Inggris mendirikan kantor dagang di Maluku, Banten, Aceh, dan Makassar. Apa saja kebijakan yang diciptakan oleh Raffles? Sama aja di sini. Yang pertama, menghapus sistem kerja rodi. Nah, jadi Raffles itu kan orang dari Inggris ya. Mereka menghapus sistem kerja rodi yang ada di Belanda tadi. Terus mengganti sistem tanam paksa dengan sewa tanah. Petani bebas menentukan jenis tanaman yang ditanam asal laku di pasaran. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 presidenan. Mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang. Membantu mengembangkan ilmu penelitian dengan merintis kebun raya Bogor dan penemuan ulang dan Borobudur. Nah, ini kebijakan Raffles selaku pemimpin Inggris pada saat itu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Ibu akan baca. Coba semuanya diperhatikan. Di sini Ibu memberikan bahan ajar. Nah, di sini ada materi yang telah kita simak tadi ya. Nah, sedangkan di kertas satunya di sini ada gambar bendera-bendera. Ada bendera apa saja? Ada Inggris, Belanda, Spanyol, Portugal. Nah, sedangkan di sini ada peta. Nah, nanti anak-anak silakan mengisi apa yang diperintahkan di sini. Ya, kapan bangsa tersebut datang ke Indonesia, siapa yang memimpin dan sebagainya. Nanti diikuti kita kalau selesai ngisi. Diikuti, nanti silakan ditempel ke peta yang ada di sini. Mengerti? Silakan dikeluarkan alatnya, lem dan buktinya silakan dikeluarkan. Jika ada yang harus ditanyakan, Ibu boleh ditanyakan ya. Silakan mulai dari kali ini. Jawaban. Silakan disebutkan sama-sama apa jawabannya. Ikuti bendera yang ada di peta ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan diskusi kelompoknya? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan di depan? Sudah.
setiap kelompok maju ke depan dan membacakan kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Kelompok 1 akan membacakan secara singkat sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Silakan kelompok 1. Silakan yang lain memperhatikan kelompok 1, tidak ada yang mengobrol. Suaranya geser Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kedatangan 1511, wilayah yang didatangi Malaka. Tujuan kedatangan ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasilan upah. Portugis mengalahkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Bagaimana cara Portugis menguasai Malaka? Dengan cara mengalahkan kerajaan Malaka. Portugis berhasil menguasai Maluku pada tahun 1512 sampai 1615. Baik, cukup. Terima kasih kelompok 1, silakan dulu. Kita beri tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 hebat. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju memperhatikan hasil kerjanya untuk membacakan sejarah singkat adalah panjang dalam Indonesia. Silakan perhatikan yang sedang maju ke depan. Baik, terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Mari kita beri tepuk hebat kelompok 2. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 2 hebat. Silakan kelompok 3 ambil cepat. Silakan ayo perhatikan kelompok 3, tidak ada yang ngobrol. Nanti aku lihat soalnya. Perhatikan. Selanjutnya. Baik, silakan kelompok 3, kita beri tepuk hebat kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 3 hebat. Silakan kelompok 4, kelompok 4 maju memperhatikan jalankan masuknya negara Inggris ke Indonesia. Semuanya perhatikan, tidak ada yang mengobrol ataupun bicara lain yang lupa. Silakan kelompok 4. Bahasa Inggris. Sini saya akan menjelaskan bagaimana bahasa Inggris terwujud dari Nusantara. Tahun kedatangan 1599, wilayah yang didatangi yaitu enam kelompok. Tujuan kedatangan memperluas wilayah dagang. Bahasa Inggris adalah negara di semuanya perhatikan. Bahasa Inggris merupakan dagang di daerah Maluku dan Besar tahun 1910. Bagaimana bahasa Inggris terwujud dari Nusantara? Hasil kemudian waktu konektivitas. Oke, Pak, permisi. Karena itu anda di negara Nusantara. Baik, silakan duduk kelompok 4. Kita beri tepuk hebat kelompok 4. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 4 hebat. Baik, sebentar lagi semua. Alhamdulillah, semua tugas telah diselesaikan dengan baik, sudah dipresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi, kedatangan bangsa asing di Indonesia. Ada berapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia? Yang pertama siapa? Inggris. Yang kedua? Spanyol. Yang ketiga? Yang terakhir? Yang terakhir adalah bangsa Inggris. Yang tapi setelah bangsa Inggris yang duduk di wilayah Indonesia, dia dapat dirujuk kembali oleh bangsa Belanda. Baik, anak-anak silakan rapikan lembar kerja yang tadi telah kita kerjakan. Kita akan menutup pembelajaran kita. Silakan rapikan masing-masing dalam koper masing-masing. Masukkan ke dalam koper. Masukkan ke koper masing-masing. Baik, anak-anak. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Ya, kita sudah mengenal bangsa-bangsa asing yang telah hadir ke Indonesia ya. Alhamdulillah sekarang kita tidak merasakan kekejaman dari bangsa asing tersebut. Kita tinggal menikmati kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Jadi kita harus tetap rajin sekolah ya, semangat di sekolah, tidak bercanda di kelas, karena kita hanya tinggal menikmati kemerdekaan yang sudah diraih sama pahlawan-pahlawan kita masa lalu. Kita sangat lama dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang,
itu tidak mudah untuk merebut kemerdekaan kita. Ya, jadi kita hanya menikmati dan mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, apa yang pahlawan kita perjuangkan. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi